Hai guys, dukung terus Betiri Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Betiri Channel. Hari ini kita akan mereview tanaman porang atau lurkung kata orang Jawa ya. Tepatnya di Dusun Mandelis, Desa Sanenrejo, tepatnya di Padukuhan Blok Karen. Yakni di tempatnya Mas Pri dan juga Bapak Jarno Porang. Nanti kita tanya-tanya, ikuti terus kita. Ini bibitnya tinggal sedikit, mungkin sudah banyak yang terjual ya. Tanam gue Ya mau ditanam sendiri mungkin. Siapa Mas? Pri Porang. Pri Porang ya. Ini Mas, saya mau tanya-tanya ya. Ini bibit ya? Ya, bibit. Ini bibit dari katak. Dari kelintingnya Mas. Dari katak. Ini dari kelintingnya. Dan sebagian dari umbi dicampur dari umbi dan katak. Ini rencana mau ditanam sendiri apa dijual? Kalau ada yang beli ya dijual. Biasanya ya dijual. Ini sisa-sisa yang sudah dijual, dan rencana kalau tidak laku tahun ini maka ditanam. Tanam sendiri ya. Ini umur berapa bulan kira-kira? Ini dari bulan sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan ya, sudah besar ini. Ini berarti ini sudah siap tanam ini. Ini dari katak 1 kilo isi berapa? Isi 100. Katak itu Katak itu spora. Bukan, katak itu yang dari ini. Nah, ini yang sudah keluar kataknya. Ini semua. Oh, kelinting. Nah, ya. kelinting. Dan juga ada yang dari umbi mini. Ini Umbi mininya ya. umbi mini sekitar 1 on lah. Ya, Dan ini ada juga yang dari spora. dari spora ada juga. Ini bisa kurang berawak kemarin. Ini dari spora atau bunga porang. Mas, saya mau tanya Mas, perbedaan antara spora, katak sama umbinya itu bagaimana Mas? Apa pertumbuhannya itu cepetan yang mana? Kalau dari katak Dari katak tergantung, karena ada 1 kilo isi 50, ada 1 kilo yang isi 100, bahkan tergantung besar kecilnya katak. Kalau yang isi 50 itu bisa 3 kilo satu musim. Yang katak. Enggak, maksud saya Kalau yang mana? umbi ya, kalau yang ini biasanya target orang tanam minimal 2 tahun dan sampai 3 tahun ini untuk spora. dari spora. Target 3 kilo dalam 3 tahun sampai 5 kilo. Berarti kalau yang cepat panen itu yang dari mana? Dari spora atau dari katak atau dari umbinya? Yang cepat panen. Dari katak bisa 1 musim panen. Seperti tadi yang saya bilang, musim kalau itu berapa katak tahun? yang besar. Sebenarnya 6 bulan. 6 bulan 7 bulan. Panen sudah ya. Ini tanda-tanda panennya kalau nanti ini sudah dorman. Dorman itu bagaimana? Dorman itu apa itu? Sudah tua dan tanda-tandanya tua, ambruk itu baru dorman. Pohonnya roboh. Nah, kalau masih belum masanya panen atau ini ada dorman berkali-kali. Nah, nanti saya jelaskan di lahan yang sudah ditanam. Seperti seperti ini. Ini sebelum musim nanti, ya musim panennya nanti, ini tetap akan ada tumbuh lagi. Akan tetap bertunas. Ini yang pohon utamanya. Nah, pohon utama. Roboh. Ya, bahkan ini kalau ini langsung ditanam ke lahan, ini mungkin sampai ke musim panen itu sampai
ada 4 kali tunas sampai 5-6 kali, 5 sampai 5 kali tunas. tunas baru panen. Berarti Dan di sini cepetan yang katak ya panennya. nah, kalau cepat katak kalau sama besarnya, tapi kalau umbinya besar bahkan lebih cepat dari umbi. Dan juga tergantung tanahnya kan, kesuburan tanah ya Mas ya. Tergantung suburan tanah, dan perawatan. Nah, ini katanya boleh panen. Jenis katak ini. Simpanan tahun ini mulai panen. Tanaman baru usia 3 bulan. Nah, ini dari Katak, Mas. katak Pak Alek saya yang punya tanaman di belakang. Ini satu pohon ini bisa berapa katak? Satu katak, Satu pohon. enggak, saya cerita satu katak dulu. Ya. Ya. Satu katak itu tumbuhnya awalnya 1. Setelah usia 1 bulan itu ada tunas lagi. Tumbuh tunas Nah, seperti 2 tadi. ini. Yang pertama belum mati. Yang pertama segini, yang kedua segini, yang kedua umur 2 bulan tumbuh lagi 3. Jadi satu katak bisa tumbuh 4 kali. Terus dalam satu katak itu menghasilkan ini katak panennya kalau sudah panen itu paling tidak 4 katak. 4 katak paling tidak. Jadi satu katak bisa menghasilkan paling tidak ya 10 4 kali 3 lah. Berarti 12 katak 12 katak sebelum panen tadi. belum panen. Iya pokoknya belum panen, usia masa dorman pokoknya. Oh ya, kenalan Mas, sampean siapa? Oh saya Pak Jarno. Pak Jarno. Pamannya Mas Ah, Pri. mamanya Mas Pri, Petani porang, Petani Purwakarta. Purwakarta nggih. petani di lahan pertanian Pemajekan. Mungkin selain ini sampean punya bibit yang lain? Oh masih. Monggo dilihat. Sisa-sisa tuh masih sisa ditanam kemarin. Oh, di dalam. Ini kok ditaruh di dalam rumah itu apa bagus Mas? Nah, sebetulnya ini harus keluar. Karena saya selalu nggak ada di rumah. Di sini banyak ayamnya kecil-kecil. Oh, dimakan Nah, ayam ya. baru netes itu loh. Dia eker itu. Sebenarnya kan bagusan di luar ya karena Iya, ada dapat sinar matahari. ya. Terus kalau bicara bibit, kalau untuk masa-masa bulan-bulan sekarang itu bibit yang sudah terlambat dari masa tanam. Mungkin yang bagus sudah ditanam kemarin-kemarin. Oh iya, untuk Ya. tanamnya itu bagusnya itu bulan berapa? Sebetulnya kalau di lahan pertanian itu tanamnya bulan 10 awal. Bulan 10 awal ya. Iya, Berarti baru turun hujan itu. Belum. Bahkan sebelum turun hujan pertama hujan, sudah harus kalau di lahan pertanian. Kalau bilang Kalau di lahan kering itu nunggu turun hujan. turun hujan. Tanamnya. Terus bibit ini hanya sisa-sisa yang telah ditanam itu. Berarti tinggal yang nggak bagus ini sudah. Ini dari katak. Dari katak ada juga yang dari umbi umbi mini. Jadi Mas, monggo Mas kita lihat ke ladang yang Oke, sudah sampai monggo. tanam. Monggo. Monggo kawan, kita ikut ke ladang yang sudah ditanam Mas Pri sama pamannya nggih. Iki sing ning jowo kan iki dulu yang bebas. Dan ada juga lahan ke sini. Naungan. Nah, ini ladang milik Pak Jarno. Pak Jarno ya. Ini Pak, ini lahannya ini berapa
hektar lah kira-kira begitu. Ini seperempat tuh berapa? 250 250. Nah, yang saya mau 250. tanyakan ini untuk jarak tanamnya nih Pak, yang paling penting ya. Jarak tanamnya itu berapa sentimeter? 45 kali 45. 45 kali 45. Itu yang di atas gulut. Yang Nah, dibulut ini. Ya, yang di atas gulutan. Terus yang untuk jalan ini berarti luasnya ini bisa 90. 90 untuk jaraknya. Nah, gitu. iya, jaraknya. Ini istilah Jawanya mantenan, Pak. Mantenan. Mantenan. Ini isi 3, satu bulut ada 3 tarik. Ini sudah keluar kataknya kawan. Ini Untuk ini sudah berapa tahun, Pak? ini usia 3 bulan. Ini usia 3 bulan. 3 bulan. Baru tanam usia 3 bulan. Dari 3 bulan atau dari ini? Ini tanaman dari umbi. Dari umbi. Dari umbi yang ini. Ini berarti nunggu berapa bulan untuk panen? Ini sebetulnya ya tiap satu musim bisa dipanen. Tapi Satu musim itu berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan bisa panen. 6 bulan. 6 bulan 7 bulan. Nah, kalau satu musim itu kira-kira ini tonasenya itu berapa kilo untuk satu panen satu pohon? Mungkin kalau yang dari kata, ini kan dari umbi. Umbinya ini yang saya tanam dari 3 on sampai setengah kilo. Ini kira-kira kalau dipanen satu musim Bisa 2 kilo lebih. 3 kilo lebih. Sampean tanamnya ini berapa ribu pohon untuk seperempatnya? Ini luasan 250. Nggih. Ini bibitnya habis 5.200. 5.200. Ya. Dengan jarak tanam 45 kali 45. Sudah sering panen berarti tanamnya? Kalau panen di lahan sawah baru tanam sekarang. Kalau pengalaman yang di tanah kering udah sering panen. panen. Ya inilah kawan, mungkin untuk petani porang bisa berbagi pengalaman dengan Mas Jarno, Pak Jarno. Mungkin ada pengalaman lain tentang porang, monggo sampai ceritakan ke kita. Karena kita sendiri ya cukup minim lah untuk pengalaman porang. Oh iya. Monggo. Iya. Ini kalau untuk tanaman porang, dari tanah yang saya tanam, yang tanaman dari umbi usia 3 bulan. Terus umbi yang saya tanam itu beratnya 3 on atau 4 on sampai 5 on. Itu bisa menghasilkan 3 kilo atau 2 kilo per pohonnya. Itu yang dari umbi. Kalau yang dari kata, ya bisa dikatakan 1 kilo satu musim. Berarti kalau ladang seperempat itu kalau dipanen bareng itu berapa ton kira-kira? Kalau keseluruhan, karena hasil panennya nggak sama dari umbi sama yang dari kata, itu mungkin ya bisa dikatakan bisa dibikin rata 1,5 kilo lah. Berarti berapa ton kira-kira? Bisa 8 ton. 8 ton ya? Ya, 8 ton. Maksimalnya, iya. Iya. Itu dari tanaman baru tanam loh, satu musim. Sambil jalan-jalan. Kalau untuk perawatannya sendiri bagaimana? Apa perlu dipupuk kah atau bagaimana? Untuk ceritakan. Kalau untuk tanaman saya pribadi, ini saya nggak menggunakan pupuk. Enggak dipupuk. Nggak saya pupuk. Cuman sebelumnya saya kasih pupuk kandang sebelum ngolah tanah. Itu untuk tanaman ini. Berarti sebelum tanam masih ngolah tanah, Ya dikasih pupuk kandang. dikasih pupuk kandang. Pupuk kandang jenisnya jenis Ya jenis pupuk dari kandang kambing apa dari sapi? dari sapi ini. Dari sapi. Tapi yang sudah jadi tanah. Berarti banyak ya untuk hasil dari porang sendiri nih Mas.
Banyak. Katanya kelindingnya ini kan juga mahal per kilonya. Ya mungkin untuk tanaman awal itu memang biayanya besar. Itu bisa dikatakan seprapat ini habis 14 juta 14 bibitnya. juta untuk bibitnya toh. Untuk bibitnya toh. Belum biaya tanam apa Ya belum. Ya. Terus hasilnya panen satu musim. Kata ini mungkin ini bisa dikatakan 2 kintal bisa. Dalam satu seperempat Nah, ini, 2 kintal. Seperempat ini. 2 kintal kata. Iya. Bukan buahnya gitu. Bukan katanya. Untuk tanaman awal itu Iya, lumayan ya. lumayan. Untuk katanya sendiri kalau sekarang itu kira-kira berapa? Ya kalau kemarin-kemarin harganya 120 120.000 ya, per kilo. per kilo. 110. Kalau musim panen biasanya 100. Lumayan banyak Pak ya. 2 kintal untuk seperempat kata. Ya, kita Kali coba, 120.000. ya. 2 kintal. Lumayan. Ya 24 juta. Sudah hasil dari katanya tok itu. Katanya. Ini gimana Pak? Kok ambruk Pak? Oh ya ini. Ini Kok sudah roboh? yang daunnya sudah kuning. Ini tanaman yang tumbuh pertama. Tunas yang tumbuh pertama. Ini. Sekarang usia 3 bulan sudah seperti ini. Ini berarti untuk katanya sendiri bisa dipanen? Belum, Belum. masih belum. Nunggu Nah, ini masih nunggu dorman. Ini belum dorman. dorman itu apa Pak? Ripah. Bahasa Jawanya itu ripah. Menua. Mati. Nggih. Jadi diusahakan katanya ini runtuh sendiri. anu sendiri apa Ah. namanya? Jatuh sendiri. Lepas sendiri Lepas dari sendiri, ya. batangnya Nah, nih. nggak boleh dipetik. Untuk menghasilkan bibit yang terbaik. Karena yang nanti bagus. mengganggu kalau dibuat bibit. Oh, berarti nggak boleh langsung dipetik Nggak gitu ya? boleh. Jelek nanti ya Jelek, untuk ya. bibitnya gitu. Nah, kalau disimpan itu bisa busuk, bisa. Kalau lepas sendiri enggak Nggak. busuk ya. Karena memang betul-betul tua. Nah, harga terus yang katanya. ini tunas yang kedua. Tunas yang kedua Ya. dari Dari pohon satu, ini. iya, satu pohon. Oh, berarti roboh tumbuh lagi gitu. Belum roboh. Ini kemarin segini ini. Yang belum roboh ini sudah tumbuh. Nah, begitu ini sudah mulai mekar daunnya, yang ini sudah mulai roboh. Berarti Mulai kalau roboh. nunggu panennya itu berapa kali roboh? Kalau yang dari umbi, ini kan dari umbi ini. Iya, nggih. Yang dari umbi itu paling banyak 2 kali. 2 kali 2 kali tumbuh tunas. tunas panen. Iya, nggak bisa tumbuh lagi. Nah, terus kalau yang dari porang, dari kata itu sampai bisa 45. 4-5 kali. 45 kali satu musim. Ini sudah 3 kali. Ini dari umbi padahal ini bisa 3 kali. Ini umbi 3 kali. Bisa 3 kali. Yang tadi itu kan dari umbi nih Mas. Iya, iya, iya. Sekarang ini dari kataknya. Nah, nih. dari kata ini. Nah, perbedaannya monggo dijelaskan. Iya. Ini perbedaan yang dari kata. Tanaman pertama ini tumbuhnya. Itu yang Ya. pertama. nih. Tunasnya ini pertama awal. Ya. Yang kecil itu. Ya. Tumbuh lagi ini. Tunas kedua ini. Tumbuh lagi tunas ketiga ini. Ini tunas keempat ini. Dari kata. Oh, jadi banyak nggih Mas. Nah, dari satu kata bisa tumbuh sampai 5 kali satu musim. Ini bisa 1 kali lagi ini. Masih belum Belum dorman. bukan, masih nunggu masa. Masanya sebentar lagi ini, setengah bulan lagi mungkin ada yang tumbuh lagi. Oh, gitu. Nah, semacam ini Mas, biar sama jelas nanti ini. Ini kan Oh, sudah. ini ya tunasnya. Nah, dua ya nih. ini sudah mulai bertunas, ini 4 kan akhirnya. Berarti Atau bisa 5. Berarti kalau dari kata itu Ini. bisa berapa tunas Mas? Tumbuhnya Mas. Kalau dari kata bisa 5, 4-5 lah. Berombol berarti nggih. Nah, ini yang awal ya. Iya. Nah, ini yang kedua, Kedua. ketiga ya. Tiga. Ini yang keempat baru tumbuh kalau yang ini. Oh, iya. Nah, macam ini masih 3. Ini masih bisa lagi. Kalau untuk spora sama nggak tanam? Dari spora, itu dari spora. Spora nggak tanam ya. Nggak tanam. Untuk saat ini sampai tanam porang ini untuk dari umbi berapa pohon? Untuk dari katanya berapa pohon? Untuk saat ini yang saya tanam ini sekitar 800 pohon dari umbi. Umbi Ya. dari Terus yang ini yang dari kata itu 4.200.
pohon. 4.200 pohon. Berarti keseluruhan luasan 250 itu 5.200. Oh iya Mas, anu Pak, ini sampai tanam di sela-selanya ini sampai tanam jagung ini apa berpengaruh untuk tanaman porangnya sendiri? Nah, kalau untuk tanaman jagung ini sebetulnya ini untuk pelindung dari tanaman porang, Pelindung dari matahari. panas. Iya, panas. Karena porang kalau ada musim hujan gini ada terang sampai berapa hari itu ada perbedaan sama yang ada naungannya sedikit-sedikit. Seperti apa istilahnya itu lengger itu. Nah, nggak lengger, cuma alum lah, alum. Nah, kalau yang ada tanaman di sampingnya seperti Sela-selanya. jagung atau kates itu seger. Oh, gitu. Jadi ada pengaruhnya juga kawan, Ada juga. bukan sekedar tanam. Terus dari hasil panen katak itu lebih bagus yang ada pelindungnya, Ada naungan. ada naungannya. Karena usianya sampai betul-betul tua. Jadi hampir sama lah seperti tanam kopi itu ya. Nah, ya. Kita tinggal ngukur jaraknya saja kalau memang mau dikasih tumas sari. Biar nggak ganggu tanaman porangnya. Ya, itu mungkin bisa ditiru lah kawan ya. Jadi untuk petani awal porang sedikit ilmu. Oh ya. Kan tekok masalah buah. Nah, ini Pak, ini kan tunasnya banyak. Iya. Ada berapa ini? Kalau ini lebih dari 10 lah. Iya. Ini untuk buahnya sendiri kira-kira apa ya ngikutin tunasnya? Kalau yang ini kan 2 pohon atau 3 pohon. 2 tunas gitu. Nah, ini buahnya cuma satu. Satu buah aja. Satu buah yang ini, yang itu ya. Nggih. Nah, yang jenisnya ini tumbuhannya seperti ini lain lagi. Ini ngitung yang awal ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oh, ini berarti awal sampai memang tanam 8 pohon. Bukan satu. Satu. Cuma dia punya bisa Tunas. tumbuh 8. Tunas Nah. 8 gitu. Ternyata dalam penelitian saya kalau sudah dicabut, Nggih. ini akhirnya buahnya 8 biji. 8 biji. 8 biji. Besar-besar juga. Ya besar-besar. Sama lah yang ini. Iya. Cuma ini nggak bisa di usia panjang. Maksudnya kan nanti kalau semuanya dipelihara di sini kan nggak ada tempatnya buahnya. Oh iya. Yang semacam ini. Ini kan juga dari Katak. Katak Iya. juga. Nggih. Satu katak bisa tumbuh sampai 16 ada, 18 ada. 18 tunas. Nggih. Iya. Ada. Iya. Lumayan ya. Alhamdulillah ini lumayan kalau dari Berarti katak. buah itu melihat dari tunas pertama. Itu pernah pertama. Tunas pertama. Ini kalau ini kan cuma satu Nah. ya, meskipun dua Iya. batang tunas gitu. Ini 3 nih kemarin. Sudah mati yang Sudah satu, mati. sudah dorman. Sekarang tinggal 2. Ini bisa 1 lagi mas, bisa 1 lagi mas. Macam-macam ini kan baru tumbuh lagi 1. Ini sudah umur berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Untuk perawatannya sendiri mungkin tanahnya di apa? Istilah Jawanya didangir itu mas. Sebetulnya harusnya didangir. Harus ini Sebetulnya harus didangir. biar pertumbuhannya Iya. bagus, buahnya juga Heeh. menghasilkan buah yang bagus gitu. Soalnya buah tergantung dari gemurnya tanah. Guburnya tanah. Iya. Nah, Pak, saya mau tanya, untuk jenis porang sendiri itu kira-kira ada berapa macam atau satu macam atau berapa macam? Oh gini mas, untuk porang sebetulnya ada 6 macam. 6 macam, Ya. 6 jenis. 6 jenis dari 2 macam porang. Yang warnanya ini, yang porang biasa, ini 3 macam nih. Kalau diteliti ini bisa 3 macam ini. Yang ini. Ini cara menelitinya itu dari daun Dari ini, atau dari pohonnya? dari pohonnya ini. Dari batangnya. Iya, gitu? dari batangnya. Iya. Liris-lirisnya nggak sama. Oh ya kawan, ini kan? Nah, terus yang ini Ini kan nggak sama kawan. Ini juga 3 macam ini, Mas. Perbedaannya sama yang ini. Yang hitam. Oh iya. Nah, ini nggak sama kan? Sama itu kan nggak sama.
Ini liriknya. liriknya. Ada lagi, cuma Motifnya. di sebelah sana adanya. Ini biar Jadi tiga macam untuk yang black konjac, black konjac itu Nah, jenisnya ya, kayak ini. gini, Ya, yang tapi ini. ada 3 macam. 3 macam. Terus yang biasa Yang biasa ini juga 3 macam. ada 3 macam. Mak warnanya aja Ada beda. yang agak putih, ya. Ada yang hijau. Ya. Kalau bintik-bintiknya sama, tapi perbedaannya dari hijau agak putih. Ada yang putihnya agak lebar. Tapi untuk panennya sendiri kan sama. Sama. Ini black konjac kawan. Iya. Black konjac. Black konjac. Black konjac. Black konjac. Black konjac sendiri ada 3 macam. Iya. Kita bisa melihat perbedaannya itu dari kelir, Iya. dari kelirnya. Yang biasa juga sama. Itu kan lain itu. Nah, ini Itu black sama konjac. ini enggak sama. Ini dengan ini sudah berbeda. Sama yang ini enggak sama. 3 semua. Kelirnya beda. Tapi untuk hasilnya sama. Sama. Cuma Itu jenisnya pertumbuhannya lebih cepat di black konjac black konjac daripada yang biasa. daripada yang biasa itu. Nek delok WT itu memang lebih besar yang black konjac. Black konjac. Ya. Dari bibit yang sama, Terus tegaknya pun lebih lebih tegak yang konjac. black konjac. Ya. Cuma dari anakan, dari tunas anakan itu masih lebih banyak yang biasa. Itu bedanya. Mungkin sampean bisa nitip pesan untuk petani porang di Indonesia khususnya gitu Pak Karno, monggo. Oh ya, untuk teman-teman semuanya dan terutama untuk pecinta tanaman porang, petani-petani porang, ya mungkin untuk tahun-tahun ini yang membutuhkan bibit untuk tanam porang bisa menghubungi saya Pak Karno. Atau Mas Pri. Iya. Alamatnya Sanrejo, Dusun Mandilis. Produkuannya ini Blok Aren. Untuk masalah harga bisa Oh iya. turun ya. Enggak usah Masalah disebutkan. harga bisa naik turun tergantung harga pasar. Yes, sampun Pak Jarno, mungkin cukup sampai di sini dulu kita tanya-tanya porang panjenengan. Nggih. Mudah-mudahan berhasil nggih. Nggih. Amin. Monggo kita mau pamitan. Oke. Terima kasih. Nggih. Kawan Betiri Channel, itu tadi tanya-tanya kita ke Bapak Jarno di seputaran tanaman porang atau lurkung kata orang Jawa. Ya, mudah-mudahan untuk petani porang bisa berjaya lah nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Pak. Dari Betiri Channel Pak, kita mau tanya-tanya ke jenengan petani lurkung atau porang ya? Ya, tapi untuk pembibitannya Pembibitannya. sudah terlambat ditanam seperti ini. Nah, Ya. jadi kawan seperti inilah bentuk biji untuk dibibit ditanam ini Pak. Iya. Untuk prosesnya sendiri Bapak, dari pengisian tanah ke polybag terus sampai tanam itu tumbuhnya itu butuh waktu berapa hari? Kalau dari tanam ke polybag itu kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu Ya. itu sudah tumbuh Pak. Sudah tumbuh. tumbuh. Terus untuk pemindahan ke lokasi tanam itu butuh waktu berapa bulan? Umur dari porang sendiri Maksudnya untuk ditanam ya? untuk ditanam, untuk kita- siap tanam lah. Ini kan proses pembibitan Bapak. Iya. Ini kan masih dalam bentuk polybag. Nanti ini dipindah nih, Iya. dipindah ke Lokasi pembibitan. lokasi pembibitan. Bisa ditunjukkan Pak tempatnya Pak? Di sana. Monggo Pak, monggo kita ke sana Pak.
kawan, inilah tempat pembibitan, lokasi pembibitan. Nah, ini kan prosesnya dari sana tadi Pak, ya, dari kalau ini sudah kira-kira umur berapa Pak? Berapa hari atau berapa bulan? Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan gitu. Jadi dari sana itu sekitar 1 minggu, kemudian pindah ke sini kan. Dan inilah kawan kemudian bibit porang atau lurkung. Nah, untuk setelah pembibitan ini kira-kira umur berapa Bapak untuk siap tanam? Kita menunggu sampai ketinggian 20 cm. Minimal 20 cm ketinggiannya ya. Untuk bulannya itu umurnya kira-kira berapa bulan gitu? 2,5 bulan siap tanam. Kalau jenisnya porang itu nggak ada macam-macam Pak? Ya, Satu macam aja ya, porang. Jadi inilah kawan tanaman yang sedang membumi, porang, lurkung kalau orang bisa bilang. Untuk saat ini sampean ada ya Pak tanam porang ini Pak? Yang sudah besar mungkin atau Ada. siap panen? Ada, cuman beberapa aja. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Ini dari bibit yang tahun kemarin, bisa bibit yang tahun kemarin kita coba tanam yang seadanya lah. Oh inilah, ini kawan ya lokasi tanaman porang. Budaya porang. Kita punya pohonnya seperti ini, kita udah selain umbinya kita dapat seperti kalau orang bilang kataknya. Katak. Kalau orang bilang sini itu kelinting. Kelinting orang Iya. Jawa ngomong Pak nggih. Nah, Kelintingnya ini maksudnya gimana Pak? Ini dijual juga? Dijual ada bisa. nilai Untuk bibit. jualnya? Untuk bibit ya. Untuk bibitnya ini Bibit Pak? yang lebih unggul daripada dari sporanya. Dari spora tadi Iya. yang sampai tunjukin itu ya? Oh iya, iya, iya. Tapi karena benturan sama ini modal dan lahannya untuk ini penanamannya. Jadi kita sementara taman ya segini aja. Ini lumayan loh Pak Berbatasan. ini ya. Ada berapa ratus ini? Ini sekitar 500. 500 pohon ya. Jadi inilah tanaman porang yang sangat menjanjikan untuk saat ini kawan Betiri Channel. Mungkin untuk yang di Sanenrejo sendiri sudah banyak lah ya yang tanam ya. Oh ya Bapak, sampean kan dalam pembibitan itu sampean jualnya itu per pohon itu berapa? Kalau per biji, per polybag. Iya. Untuk yang siap tanam Iya, siap tanam Rp1.000. Ya mungkin untuk kawan Betiri yang berminat mau menanam menanam porang, bisa lah hubungi Bapak Rohim. Jadi yang mungkin untuk kawan Betiri Channel yang mau tanam porang butuh bibit, bisa hubungi Bapak Rohim. Tepatnya di Mandelis nomor 4, Desa Sanenrejo. Untuk masalah harga itu bisa berubah Pak? Bisa berubah ya. Pasar ya. Bukan berarti kan enggak cuma harganya patokan 1.000 per ya. Bisa naik, bisa turun gitu ya. Tapi sampai ini belum pernah panen? Belum, masih belum. Saya baru tahun kemarin. Ini tahap percobaan lah mungkin. Ya. Ini kan tanaman ini sejenis apa Pak? Kalau orang Jawa ngomong itu suwek. Iya. Terus bedanya suwek sama porang sendiri ini seperti apa? Bedanya Kalau ini katanya gatel. iya betul gatal. Sama sih, sama-sama gatal. Cuman bedanya pohonnya kita bisa lihat dari ini. Dari daun? Ujung ya, ujung pohonnya ini masih tumbuh seperti ini. Kelinting Kalau ini orang ya. bilang di sini itu kelinting. Iya, iya, iya. Ya. Kalau suwek nggak ada. Suwek nggak ada. Dan kita dari kecil, dari begitu dia tumbuh sudah kelihatan. Terus umbinya sendiri itu kalau dimasak langsung
makan itu katanya yang apa? Kalau suwek bisa dikonsumsi. Kalau suwek ya. Kalau Iya, kalau bisa. porang sendiri Kalau itu porang sendiri, gatel katanya Pak. Iya, apa ya, untuk di sini mungkin nggak ada yang Konsumsi kayak gini ya. mungkin ya nggak tahu untuk Ya apa mungkin kalau orang nggak tahu Iya. dikira suwek langsung dimasak Iya. terus dimakan. Ya, untuk membedakannya ini di ujung, Perbedaannya gitu. iya, di ujung pohon. Jadi kawan Berdiri Channel, perbedaan suwek dengan lurkung ini ada kelintengnya. Oke Bapak Rohim, mungkin cukup sampai di sini dulu, kita tanya-tanya penjenengan. Matur nuwun Pak, terima kasih atas waktunya nggih. Sama-sama. Jadi untuk kawan Berdiri Channel yang mungkin mau butuh bibit porang bisa hubungi Bapak Rohim. Akhirnya saya mau undur diri. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa dukung terus Berdiri Channel dengan cara like, share, komen, subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.